Selamat siang Bu Berli dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahadi Arisena dengan NIM 5, Alfiana Mega dengan NIM 12, Ayunda Bening dengan NIM 30, Azahra Syarsi dengan NIM 35, dan Bayu Mukti dengan NIM 36 akan membawakan materi mengenai behavioral contract. Nah, selanjutnya akan kita mulai bahas aja. Sebelum kita membahas mengenai behavioral contract atau yang bisa kita sebut sebagai kontrak perilaku, kita lihat ilustrasi singkat terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu ada membuat Alfi mengerjakan tugas akhirnya. Nah, di sini tuh Alfi adalah seorang mahasiswa semester akhir yang harus menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Tapi dia tuh dalam memulai tugas akhirnya tuh selalu kayak besoknya lagi, dan ini tuh bikin dia terlambat gitu loh. Nah, dia akhirnya minta tolong ke psikolog untuk menyelesaikan masalahnya ini. Nah, psikolognya ini tanya gitu, kira-kira kamu mau target yang seperti apa gitu. Terus Alfi itu punya target dalam satu minggu, setiap satu minggu dia pengen bisa nulis 11 halaman. Nah, di situ ditulislah perjanjian yang ditandatangani oleh psikolog sama Alfi. Kalau setiap minggu tuh harus ada 11 halaman, entah dia mau membaginya gimana dalam satu minggu itu, dan mau lebih juga nggak apa-apa, tapi minimal 11 halaman dalam satu minggu itu harus ada. Dan di sini juga ada penguatannya. Di sini tuh penguatnya kayak penguat negatif gitu loh, karena di sini Alfi suka mengoleksi album NCT kan, tapi kalau 11 halaman itu dalam satu minggu nggak tercapai, Alfi harus menyerahkan salah satu koleksi albumnya. Nah, di sini Alfi menghindari peristiwa yang tidak diinginkan, jadi target perilakunya lebih tercapai gitu. Nah, di sini di minggu pertama itu Alfi bisa seminggu 11 halaman itu tadi. Dan psikolognya tuh memuji dia, terus menanyai gitu kan, kayak ada kendala apa, atau misalnya targetnya bisa dilakukan atau tidak, atau mau dilanjutkan atau tidak gitu. Terus Alfi ternyata nggak apa-apa gitu dengan kontrak yang sama, akhirnya ditandatangani lagi kontrak yang sama itu. Tapi minggu kedua ternyata Alfi nggak bisa menyelesaikan 11 halaman gitu. Misalnya dia cuma nyelesain 5. Terus dia juga beralasan yang kayak, aku tuh terdistract sama ini, aku kurang ini, aku kemarin gini-gini. Tapi karena psikolognya ini profesional ya, dia mengikuti kontraknya, jadi ya mau nggak mau, Alfi tetap diberi hukuman itu tadi, harus menyerahkan koleksi albumnya, salah satunya gitu. Nah, dari sini, di minggu-minggu yang berikutnya, dalam menjalankan kontraknya tuh Alfi selalu mengerjakan tugasnya, karena kalau misalnya nggak 11 halaman itu tadi ya, dia nggak mau kan kalau misalnya albumnya nggak apa, kalau albumnya diambil gitu. Makanya dia tuh lebih terdorong untuk menyelesaikan tugas target pekanannya agar ia tidak kehilangan albumnya itu. Kemudian ilustrasi yang kedua itu ada membantu keluarga Bayu, Ana, dan Hedi. Nah, di sini itu Bayu Ana itu adalah seorang sepasang suami istri, terus Hadi itu anaknya. Nah, di sini tuh Bayu sama Ana kayak sebel gitu loh. Anaknya kenapa sih nggak pernah bantuin tugas rumahnya, atau misalnya pulang tuh selalu larut malam gitu kan. Nah, dia tuh, maksudnya mereka tuh sebagai orang tua kan yang ngomelin ya anaknya berperilaku seperti itu, dan Hadi itu di satu sisi kayak, ah males lah diomelin terus gitu. Nah, akhirnya karena mereka nih kayak selalu berantem terus, mereka minta tolong bantuan psikolog untuk menemukan jalan tengah gitu. Terus psikolognya ini merundingkan kontrak perilaku yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Nah, di sini Bayu dan Ana selaku orang tua pengen anaknya tuh berubah. Kayak jangan pulang malam lah, atau misalnya bantu pekerjaan rumah. Nah, Hadi di sini tuh nggak mau diomelin. Nah, terus psikolognya tuh bilang, Hadi, kamu kalau nggak mau diomelin, mau nggak bantu kerjain tugas rumah gitu. Terus jangan pulang malam-malam. Terus Hadi bilang, iya nggak apa-apa, tapi jangan diomelin gitu. Tapi jangan membatasi juga, aku kan pengen main gitu. Nah, orang tuanya juga di satu sisi kayak, oh ya udah, kalau misalnya nggak mau diomelin dan kamu setuju untuk membantu pekerjaan rumah dan nggak pulang larut malam, setidaknya bantu pekerjaan rumah itu seminggu sekali, dan
pulang maksimal jam 11 gitu, kayak jam yang masuk akal gitu kan. Nah, akhirnya mereka tanda tangan dan psikolog itu juga memantau ya kayak oh ini efisien, efektif gitu kontrak perilakunya. Terus kalau misalnya udah selesai nih konflik yang ini, mereka juga menandatangani kontrak perilaku yang lainnya yang sekiranya tuh perlu mereka ubah gitu loh. Nah, di sini perilaku kedua belah pihak itu targetnya bisa dicapai bersama-sama kalau mereka juga merubah perilaku mereka secara bersama-sama. Saya Zara Syarsi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi behavioral contract. Nah, behavior contract adalah perjanjian tertulis antara dua pihak di mana salah satu atau kedua belah pihak setuju untuk terlibat dalam tingkat tertentu dari perilaku atau perilaku target. Selanjutnya, kontrak menyatakan konsekuensi yang akan diberikan bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya perilaku. Nah, dalam contoh pertama yang udah disebutin Ayunda tadi, Alfi setuju untuk menulis 9 halaman dalam seminggu. Nah, itu berarti adalah tingkat tertentu dari perilaku target. Lalu apabila Alfi gagal untuk mencapai perilaku target itu, maka konsekuensi yang akan didapatkan oleh Alfi adalah ia akan kehilangan salah satu album NCT miliknya. Lalu dalam contoh kedua, Hadi dan orang tuanya ini sepakat untuk terlibat dalam perilaku target tertentu. Jadi Hadi menyetujui dua target perilaku yang diinginkan oleh orang tuanya, dan orang tuanya ini juga menyetujui dua target perilaku yang diinginkan oleh Hadi. Jadi perilaku salah satu pihak itu diperkuat oleh pihak kedua, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau dalam contoh yang pertama tadi, kontrak itu dibatasi oleh waktu, di mana jangka waktunya adalah seminggu. Dengan cara ini, kontrak dapat dinegosiasi ulang dan sering ditulis ulang, sehingga setiap masalah dalam kontrak ini dapat diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu komponen behavioral contract. Terdapat 5 komponen penting dalam behavioral contract. Yang pertama yaitu mengidentifikasi target perilaku. Langkah pertama dalam menulis behavioral contract adalah mendefinisikan dengan jelas perilaku target yang terlibat dalam kontrak. Jadi perilaku target dalam kontrak harus dinyatakan secara jelas dan objektif. Perilaku target ini dapat mencakup mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, meningkatkan perilaku yang diinginkan, atau keduanya. Nah, dengan bantuan psikolog, klien akan memilih perilaku target yang bermakna dan membutuhkan perubahan. Seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi, perilaku target Alfi adalah menulis 9 halaman setiap minggu. Lalu perilaku target Hadi adalah berada di rumah pada jam 11 malam dan melakukan pekerjaan rumahnya. Sedangkan perilaku target orang tua Hadi yaitu orang tua Hadi setuju untuk berhenti menyuruh Hadi membersihkan kamarnya dan berhenti menyuruh Hadi untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya setiap hari. Nah, perubahan perilaku target ini akan meningkatkan berbagai aspek kehidupan mereka. Komponen yang kedua yaitu menyatakan bagaimana perilaku target akan diukur. Orang-orang akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kontrak perilaku, baik manajer kontrak atau peserta kontrak, harus memiliki bukti objektif tentang terjadinya perilaku target. Artinya, klien harus dapat membuktikan bahwa perilaku target ini terjadi atau tidak terjadi, sehingga kontingensi dapat diimplementasikan dengan benar. Oleh karena itu, pada saat kontrak ditulis, klien dan manajer kontrak ini harus menyepakati metode untuk mengukur perilaku target. Metode yang dapat diterima mencakup produk permanen dari perilaku atau pengamatan langsung dan dokumentasi perilaku oleh manajer kontrak atau oleh pihak ketiga yang disepakati. Nah, dalam contoh pertama, Alvini menggunakan ukuran produk permanen dalam kontraknya. Nah, Alvini menunjukkan kepada psikolognya yang berperan sebagai manajer kontrak. Alvi itu menunjukkan halaman yang dia kerjakan selama seminggu. Lalu dalam contoh kedua, ini tuh menggunakan pengamatan langsung dan pengukuran produk permanen. Jadi pengerjaan rumah yang diselesaikan oleh Hadi itu merupakan produk permanen yang mendokumentasikan terjadinya perilaku tersebut. Sedangkan perilaku target pulang tepat waktu pada malam hari itu diamati langsung oleh Hadi dan orang tuanya saat perilaku tersebut terjadi. Perilaku target orang tuanya juga diamati secara langsung. Ketika perilaku diamati, perilaku ini akan dicatat pada lembar data yang disediakan oleh psikolog. Jika perilaku target diukur secara objektif, maka tidak akan ada ambiguitas tentang kemunculan atau ketidak terjadinya perilaku. Akibatnya tidak akan ada konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kontingensi ini. Komponen yang ketiga yaitu menyatakan kapan perilaku harus dilakukan.
Jadi setiap kontrak harus memiliki kerangka waktu yang menyatakan kapan perilaku harus terjadi atau tidak terjadi agar kontingensi ini dapat diimplementasikan. Dalam contoh pertama, Alfi ini mempunyai waktu 1 minggu untuk menulis 9 halaman. Jadi Alfi bisa menulis halaman itu kapan saja dalam seminggu. Tapi Alfi harus menunjukkan halaman yang udah Alfi kerjakan kepada psikolognya pada waktu pertemuan yang dijadwalkan. Alfi ini harus menunjukkan halaman yang dikerjakan untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Jadi Alfi itu tidak akan kehilangan album NCT-nya apabila ia berhasil menulis 9 halaman. Nah, lalu untuk contoh kedua, jangka waktu kontrak Hadi adalah 1 minggu. Selain itu, karena perilaku target Hadi ini terkait dengan waktu, di mana pulang tepat waktu setiap malam, dan pekerjaan rumah yang diselesaikan setiap hari. Jadi, kerangka waktu adalah bagian dari definisi perilaku target. Komponen yang keempat yaitu mengidentifikasi kemungkinan penguatan atau hukuman. Manajer kontrak akan menggunakan penguatan positif atau negatif dan hukuman positif atau negatif untuk membantu klien melakukan perilaku target yang dinyatakan dalam kontrak. Jadi penguatan atau kontingensi hukuman ini ditulis dengan jelas dalam kontrak. Klien akan menyetujui tingkat tertentu dari perilaku target dan selanjutnya setuju bahwa konsekuensi penguatan atau hukuman tertentu akan diberikan bergantung pada perilaku target. Nah, jadi terdapat 4 jenis kemungkinan yang mungkin terjadi dalam kontrak perilaku. Yang pertama yaitu penguatan positif. Penguatan ini terjadi jika perilaku yang diinginkan dilakukan, maka penguatan akan diberikan untuk memperkuat perilaku. Yang kedua yaitu penguatan negatif. Jika perilaku yang diinginkan dilakukan, stimulus permusuhan akan dihilangkan atau dicegah untuk memperkuat perilaku. Yang ketiga, hukuman positif. Hukuman ini terjadi jika perilaku yang tidak diinginkan dilakukan, maka stimulus permusuhan akan diberikan untuk mengurangi perilaku tersebut. Dan yang terakhir yaitu hukuman negatif. Jika perilaku yang tidak diinginkan dilakukan, maka penguat akan dihilangkan untuk mengurangi perilaku tersebut. Komponen yang kelima yaitu mengidentifikasi siapa yang akan menerapkan kontingensi. Sebuah kontrak ini melibatkan dua belah pihak. Satu pihak setuju untuk terlibat dalam tingkat tertentu dari perilaku target, dan pihak lainnya akan menerapkan kontingensi penguatan atau hukuman yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak menyatakan dengan jelas siapa yang akan menerapkan kontingensi untuk perilaku target. Nah, dalam contoh pertama, psikolog itu menjabat sebagai manajer kontrak, yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan kontingensi. Dia akan menentukan apakah persyaratan kontrak telah dipenuhi, kayak seperti contohnya tadi yang pada contoh Alfi. Persyaratan kontrak ini telah dipenuhi, berarti Alfi telah menulis 9 halaman. Nah, lalu kontingensi kontraknya ini berarti psikolognya berhak untuk mengambil salah satu album NCT Alfi jika Alfi ini tidak menunjukkan 9 halaman pada pertemuan mingguan mereka. Perkenalkan, nama saya Ahadi Arisena dengan NIM G012005 akan menjelaskan mengenai jenis behavioral contract. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kontrak satu pihak dan yang kedua kontrak dua pihak. Mari kita awali dengan kontrak satu pihak. Apa itu kontrak satu pihak? Kontrak satu pihak atau biasa disebut dengan kontrak sepihak merupakan satu orang berusaha untuk mengubah perilaku target dan mengatur kemungkinan penguatan atau hukuman dengan manajer kontrak yang mengimplementasikan kontingensi. Nah, kontrak sepihak ini digunakan ketika individu tersebut ingin meningkatkan perilaku yang diinginkan. Contohnya, orang tersebut atau individu tersebut ingin lebih giat belajar, lebih semangat berolahraga, dan sebagainya. Biasanya hal-hal tersebut juga berlaku untuk suatu sifat atau perilaku yang tidak diinginkan atau ingin diubah oleh individu tersebut. Nah, manajer kontraknya biasa siapa aja nih? Yang bisa menjadi manajer kontrak adalah psikolog, konselor, penganalisis perilaku, atau seorang profesional yang dapat membantu terkait target yang diinginkan oleh individu. Namun bukan berarti harus sesuai dengan yang telah saya sebut ya. Dikarenakan siapa saja dapat menjadi manajer kontrak, bahkan teman maupun anggota keluarga bisa menjadi manajer kontrak jikalau mereka setuju untuk melaksanakan ketentuan kontrak.
Namun ada yang harus dipahami di sini bahwasanya manajer kontrak tidak boleh menguntungkan manajer kontrak itu sendiri dan juga merugikan individu secara material dengan keinginan manajer kontrak mendapatkan keuntungan dari kontingensi kontrak. Contohnya, manajer kontrak akan mengambil salah satu barang koleksi individu jika individu tidak memenuhi target dalam jarak waktu tertentu. Hal tersebut tidak menerapkan kontingensi secara adil dan manajer kontrak harus menerapkan kontingensi secara adil seperti yang telah tertulis. Kita lanjut ke kontrak dua pihak. Kontrak dua pihak merupakan dua orang menginginkan perubahan perilaku yang saling menguntungkan, dapat melibatkan pasangan, orang tua, anak, maupun rekan kerja. Kontrak mengidentifikasi perubahan perilaku yang akan menyenangkan kedua belah pihak dikarenakan biasanya masing-masing pihak tidak senang dengan beberapa perilaku pihak lain. Nah, kalau kontrak dua pihak ini akan lebih mudah dilakukan dibandingkan kontrak satu pihak, dikarenakan kontrak dua pihak akan menargetkan kedua belah pihak dan mereka akan jatuh bangun bersama dengan perilaku mereka terhadap target yang mereka ingin capai. Nah, bagaimana sih kontrak dua pihak dapat dilaksanakan? Yaitu dengan kedua belah pihak mengidentifikasi perilaku target tertentu untuk dilakukan dan perubahan perilaku satu pihak bertindak sebagai penguat untuk perubahan perilaku pihak lain. Contohnya adalah kedua pihak membuat surat pernyataan bahwasanya jika pihak A melakukan pembersihan rumah berupa menyapu dan mengepel, pihak A akan mendapatkan imbalan dari pihak B dan imbalan tersebut merupakan pihak B akan melakukan pembersihan rumah berupa menyuci baju dan piring kotor. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke negosiasi behavioral contract. Bernegosiasi bersama klien sampai pihak yang terlibat menyetujui tingkat perilaku target yang dapat diterima, konsekuensi yang sesuai, dan jangka waktu keberjalanan kontrak. Manajer kontrak, seseorang yang memiliki pelatihan di bidang modifikasi perilaku, membantu klien memilih target perilaku yang relevan dan dapat dicapai dalam kerangka waktu kontrak, juga membantu klien memilih apa konsekuensi yang cukup kuat untuk menghasilkan kinerja yang sukses dari perilaku target. Jika manajer dan klien menegosiasikan tingkat perilaku target yang dapat sukses dilakukan oleh klien, maka upaya klien akan diperkuat dan memungkinkan untuk menuju jenjang kontrak lebih lanjut. Sebaliknya, jika tingkat perilaku target terlalu sulit untuk dicapai, klien mungkin menjadi putus asa dan menolak untuk mengadakan kontrak lebih lanjut. Nah, Jacobson dan Margolin pada tahun 79 mengatakan psikolog harus menegosiasikan kontrak yang dapat diterima kedua belah pihak. Ini berarti bahwa psikolog harus membantu masing-masing pihak melihat bahwa dia akan mendapat manfaat dari mengubah beberapa aspek dari perilakunya sendiri. Psikolog membantu kedua belah pihak memahami bahwa situasi konflik akan membaik hanya jika kedua belah pihak setuju untuk berpartisipasi dan membuat perubahan yang menyenangkan orang lain. Hanya orang-orang dengan pelatihan khusus di bidang ini yang boleh merundingkan kontrak dua pihak dengan orang-orang yang berkonflik. Lalu, mengapa behavioral kontrak dapat memengaruhi perilaku? Penerima kontrak menyatakan secara tertulis bahwa dia akan terlibat dalam perilaku target tertentu dan menandatangani kontrak dengan harapan dapat memengaruhi kemunculan perilaku target di masa mendatang. Oleh sebab itu, kontrak perilaku dapat bertindak atau berfungsi sebagai bentuk komitmen publik di mana pihak yang dikontrak berkomitmen untuk terlibat dalam perilaku target. Manajer kontrak, peserta kontrak, atau orang lain yang mengetahui komitmen kontrak kemudian dapat meminta atau memberi isyarat kepada pihak yang dikontrak untuk terlibat dalam perilaku target pada waktu yang tepat atau memberikan konsekuensi yang memperkuat ataupun menghukum ketika mereka mengamati pihak yang dikontrak terlibat. Nah, oleh sebab itu, kontrak perilaku tidak dapat menghasilkan perubahan perilaku melalui penguatan sederhana atau proses hukuman saja. Mereka harus didasarkan pada proses perilaku lainnya juga.
Mekanisme kedua, kontrak dapat memengaruhi perilaku target melalui perilaku yang diatur oleh aturan. Kontrak menetapkan aturan yang kemudian dinyatakan oleh penerima kontrak dalam keadaan yang sesuai sebagai petunjuk atau instruksi sendiri untuk terlibat dalam perilaku target. Misalnya, dalam contoh ke-1 tadi, setelah mengembangkan kontraknya dengan aturan, tulis 9 halaman minggu ini atau Alfi akan kehilangan satu album. Ketika Alfi berada di rumah pada saat dia bisa menulis untuk tugas akhirnya, dia menyatakan aturan itu kepada dirinya sendiri, dan itu memberi isyarat padanya untuk mulai menulis. Aturan adalah bentuk instruksi diri yang memberi isyarat atau mendorong perilaku target. Dengan kata lain, menandatangani kontrak lebih awal membuat Anda lebih mungkin untuk memikirkan perilaku target dan membujuk diri Anda sendiri untuk terlibat dalam perilaku target pada waktu yang tepat. Nah, dengan cara tersebut, ada isyarat di lingkungan pada saat perilaku target diperlukan, dan konsekuensi dari perilaku target segera muncul. Ini adalah salah satu bentuk dukungan sosial. Perilaku yang diatur oleh aturan dapat beroperasi dengan cara lain untuk memengaruhi perilaku target. Ketika pihak yang dikontrak menyatakan aturan, itu dapat menciptakan keadaan fisiologis yang tidak menyenangkan, misalnya kecemasan. Misal dengan contoh yang sama, ketika Alfi berkata pada dirinya sendiri, saya harus menulis 9 halaman atau saya akan kehilangan satu album. Itu menciptakan keadaan yang tidak menyenangkan. Dia menjadi gugup atau cemas tentang tulisan yang sudah ia tetapkan komitmen untuk diselesaikan selama seminggu. Begitu dia mulai menulis, kecemasannya akan berkurang. Dan dengan demikian, perilaku menulisnya diperkuat secara negatif. Segera setelah dia menyelesaikan 9 halamannya untuk minggu ini, dia tidak lagi mengalami keadaan yang tidak menyenangkan sampai dia menandatangani kontrak untuk minggu berikutnya. Dan dalam contoh ini tersebut menyatakan aturan adalah operasi penetapan yang membuatnya lebih mungkin bahwa Alfi akan menulis karena perilaku menulis mengurangi keadaan permusuhan atau kecemasan yang dihasilkan dengan menyatakan aturan. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai penerapan behavioral contract atau penerapan kontrak perilaku. Kontrak perilaku sendiri itu dapat diterapkan ke dalam beberapa hal. Yang di sini kita membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah penelitian Daleri pada tahun 2008 mengenai berhenti merokok, di mana dalam penelitiannya ini berfokus untuk membantu klien berhenti dari kegiatan merokok, dimulai dari mengurangi sedikit demi sedikit hingga lama-lama berhenti. Di sini penulis atau Daleri menggunakan karbon monoksida untuk menentukan tingkatan karbon monoksida atau jumlah rokok yang digunakan oleh klien. Nah, pemantauan ini diletakkan melalui kamera di kamar klien yang tentu saja sudah disepakati dengan klien ya. Dan untuk menentukan pengembalian barang, seberapa banyak barang yang dikembalikan atau seberapa banyak hal yang terpenuhi, itu dapat dilihat pada hasil dari pemantauan karbon monoksida ini, seperti itu. Yang kedua adalah penelitian dari Mann pada tahun 1972, di mana berkaitan dengan penurunan berat badan. Di sini subjek atau klien akan membawa barang berharga mereka, entah itu uang atau mungkin jam tangan atau HP dan sejenisnya, yang digunakan sebagai bentuk kontrak perilaku. Nah, di sini subjek dapat mengambil kembali barang-barang yang telah diserahkan jika telah mencapai target penurunan berat badan. Jadi, secara hasil untuk penelitian Mann ini, memang klien mengalami penurunan berat badan pada semua kliennya. Namun, meskipun mengalami penurunan, setelah mengalami kontrak perilaku ini, klien akan mendapatkan kembali beberapa berat badan yang telah hilang, seperti itu. Dan di sini perlu diingat bahwa dalam penelitian Mann ini mengukur berat badan. Jadi kontrak perilaku ini berdasarkan berat badan, bukan berdasarkan training atau olahraga atau mungkin pelatihan ataupun pola makan, seperti itu. Kemudian di sini ada yang ketiga adalah untuk mengurangi perilaku barang tertinggal. Maksudnya adalah
mengurangi perilaku untuk meninggalkan barang. Jadi subjek diminta untuk tidak meninggalkan barang, misal di kantornya atau mungkin di kelasnya, dan untuk barang yang tidak tertinggal itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontrak. Contoh, jika tidak ada barang yang tertinggal, maka subjek atau klien mendapatkan waktu bangun tambahan. Jadi misal berdasarkan kontraknya, klien perlu tidur pada pukul 8 malam, dan karena dia tidak meninggalkan barang satupun di kantornya, mendapatkan tambahan waktu 20 menit atau mungkin 30 menit. Dan juga bisa, misal jika benar-benar tidak ada barang yang tertinggal dan tugas sudah selesai, maka subjek atau klien dapat mendapatkan 9 malam, seperti itu. Dan apabila misal ternyata ada barang yang ketinggalan, maka klien tidak mendapatkan 9 malam dan harus tidur tepat waktu jika ada satu barang yang tertinggal. Nah, selain ini perilaku kontrak juga bisa diterapkan untuk perilaku kerajinan tugas atau prestasi. Contohnya setiap kali bertanya, atau mungkin setiap kali tugas selesai, setiap kali tugas ditemukan tepat waktu, itu juga bisa. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menjalankan kemampuan behavioral contracting. Nah, ini terdapat penelitian dari Wells dan Holborn pada tahun 1988. Maaf jika pengucapannya salah, di mana Wells dan Holborn ini mengeluarkan sebuah manual pelatihan untuk mengajarkan kemampuan kontrak perilaku kepada pekerja penitipan anak, di mana penitipan pekerja ini berurusan dengan anak pada usia 11 hingga 15 tahun atau pada masa-masa remaja. Nah, di sini pekerja bertugas untuk menulis perilaku kontrak dengan remaja ketika remaja mengalami masalah perilaku, dengan tujuan untuk mengurangi kemunculan masalah perilaku yang sama di masa mendatang. Nah, di dalam manual ini terdapat instruksi untuk bernegosiasi mengenai kontrak perilaku dan tentang menulis kontrak juga. Dan hasil menunjukkan bahwa pekerja belajar untuk bernegosiasi dan menulis kontrak perilaku sebagai hasil dari membaca manual. Nah, dari penelitian tersebut dapat kita lihat atau kita simpulkan bahwa kemampuan untuk melakukan behavioral kontrak atau melakukan kontrak perilaku itu dapat dilatih, terutama untuk orang-orang yang memang membutuhkannya. Misal psikolog atau mungkin orang-orang yang memang berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan behavioral kontrak, entah mungkin guru dengan murid-muridnya sebagai motivasi kepada anaknya, kepada anak-anak muridnya maksudnya. Nah, tapi di sini perlu diingat bahwa memerlukan suatu pelatihan yang efisien untuk menghasilkan hasil yang efektif. Jadi seperti pada penelitian ini kan terdapat modul yang di dalam modul itu menjelaskan mengenai cara bernegosiasi dan juga cara untuk menulis behavioral kontrak. Dan karena hal tersebut, para pekerja yang sedang belajar dapat memahami bagaimana cara bernegosiasi dan juga cara menulis kontrak tersebut. Seperti itu. Di slide berikutnya akan terdapat mengenai contoh dari bentuk behavioral kontrak dalam tulisan yang sudah jadi. Jadi bisa dilihat ini adalah contoh dari kontrak perilaku dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, di sini subjek bernama An, dan An diwajibkan untuk membawa beberapa hal ini setiap harinya ke rumah, yaitu adalah homework pad atau catatan mengenai pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan di rumah, workbook atau buku kerja, textbook atau buku catatan, dan juga pensil. Di sini, jika An mengingat atau untuk membawa semua benda tersebut ke rumah, maka dia bisa memilih beberapa satu di antara hadiah ini, yaitu gumball atau permen karet atau uang picisan. Kemudian, jika An melupakan beberapa pekerjaan atau beberapa hal untuk dibawa, maka An tidak dapat mendapatkan snack sebelum tidur. Kemudian, jika An bisa memenuhi target tujuannya sebesar 90 hingga 100%, maka An bisa memilih salah satu di antara dua ini, yaitu waktu tidur lebih
telat, yaitu 20 menit lebih lama sebelum tidur, atau 2 stiker. Atau jika An hanya bisa memenuhi 75-80% dari targetnya, maka An bisa memilih salah satu dari 2 hadiah ini, yaitu soda atau 1 stiker. Dan jika An bisa memenuhi 80% dari targetnya, setidaknya 3 hari dalam minggu ini, maka An bisa memilih salah satu dari hadiah bonus ini, yaitu menyewa videotape atau film, atau meminta temannya bermain ke dia, atau temannya mampir ke tempat tinggal dia, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami presentasikan cukup jelas, tapi kalau ada pertanyaan boleh langsung chat anggota kelompok 3 atau ditanyakan langsung saat Zoom meeting nanti sebelum role play dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa nanti di Zoom meeting. Terima kasih.